Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sandiadi Pramana dari kelas 3A Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, saya di kelompok 2 akan menjelaskan, mempresentasikan tentang Omnibus Law. Maka dari itu simak baik-baik apa yang kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan masuk pada pengertian Omnibus Law. Check it out. Nah, ini dia teman-teman. Pengertian apa itu Omnibus Law? Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU, undang-undang, atau satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja? Omnibus Law Cipta Kerja adalah konsep Omnibus Law yang banyak berkaitan dengan bidang kerja di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: pertama, penyederhanaan perizinan tanah. Kedua, persyaratan investasi. Ketiga, ketenagakerjaan. 4, kemudahan dan perlindungan UMKM. 5, kemudahan berusaha. 6, dukungan riset dan inovasi. 7, administrasi pemerintahan. 8, pengenaan sanksi. 9, pengendalian lahan. 10, kemudahan proyek pemerintah. 11, kawasan ekonomi khusus. Nah, itu dia tadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, disitulah masih banyak sekali keuntungan dan kelebihan yang terdapat dalam 11 klaster yang menjadi pembahasan. Nah, itu dia teman-teman. Tadi itu kita tahu tentang apa itu Omnibus Law, apa itu Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak bagi buruh terhadap adanya UU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law ini. Maka inilah tayangannya dan penjelasannya. Nah, ini dia slide selanjutnya, dampak bagi buruh. Yang pertama, kontrak tanpa batas pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keluasaan bagi penguasa untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Nah, yang dimaksudkan itu udah tidak ada lagi kerja tetap ataupun yang menetap, sehingga semuanya itu adalah sistem kontrak, yaitu ada masuk dan ada pemutusan jika sistem kontraknya itu sudah habis. Dan kedua, hari libur dipangkas pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam seminggu dipangkas menjadi 1 hari dalam seminggu. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telat bekerja selama 6 tahun berturut-turut. Ketiga, aturan soal pengupahan diganti pasal 88. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Keempat, sanksi tidak dibayar upah dihapus. Pasal 90 dan 91, pasal 90 terdapat aturan larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan pasal 91. Terdapat sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Keduanya dihapus melalui UU Cipta Kerja. Nah, gitu. Yang kelima, hak memohon PHK dihapus. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Jadi poinnya itu lebih kepada buruh
mendapatkan sebuah kerugian dibandingkan perusahaan itu yang mengalami sebuah kerugian. Maka dari itulah ini sebenarnya penjajahan yang sesungguhnya ekonomi asing yang terdapat di Indonesia kita. Nah, itu dia tadi yang dapat saya sampaikan berupa pengertian Omnibus Law dan juga Cipta Kerja serta dampak bagi buruh. Untuk selanjutnya silahkan lihat kembali presentasi yang akan disampaikan oleh anggota kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu dampak bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan sentimen positif pada minat investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Perizinan investasi yang semakin mudah dan cepat membuat investor akan mulai berdatangan ke Indonesia. Pertumbuhan investasi yang meningkatkan tentu akan berkontribusi pada laju ekonomi Indonesia. Aliran investasi akan menaikkan pembangunan pabrik sehingga menaikkan kinerja ekspor Indonesia. Kinerja ekspor yang meningkatkan akan berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Omnibus Law menurut para ahli. Kelebihannya yaitu adanya undang-undang tersebut bisa membuat pemerataan peraturan skala nasional sehingga pemerintah bisa melakukan pemimpinan para pengusaha. Yang kedua, peningkatan daya saing. Adanya kepastian hukum, kemudian menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Adapun kekurangannya yaitu mengancam kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, hak-hak buruh dikurangi, dan yang ketiga, saat kondisi krisis, pengusaha cenderung tidak mau rugi dan yang dirugikan adalah buruh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hanifah Prastuti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya adalah alasan para buruh berdemo menolak Omnibus Law. Dari banyak pasal yang dinilai bermasalah, terdapat 3 diantaranya mengancam kehidupan para pekerja jika peraturan itu diberlakukan. Pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Kedua, status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan, seperti tunjangan hari raya, pensiun, dan kesehatan. Ketiga, dihapusnya upah minimum sektoral dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten atau kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi yang dinilainya lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.